sebenarnya maksudnya baik, cuma karena beliau ini belum memahami, belum begitu tahu tentang orang yang membahas nasab. Itu tujuannya untuk apa? Mereka belum mengecek dulu, belum klarifikasi, belum minta penjelasan, tapi langsung yang ada adalah menuduh, menganggap. Jadi apa yang mereka sampaikan ini itu seakan-akan mengamini apa yang sudah diframingkan oleh dari para habaib, dari orang-orang pembela nasab. Saya harapkan untuk Uwah dan Buya Yahya, kalau Anda berdua memang belum memahami tentang tujuan polemik nasab ini, tujuan pembahasan nasab ini, sebaiknya Anda berdua itu tidak usah ikut berkomentar. Daripada Anda ikut berkomentar, kelihatannya tahu, tapi ternyata Anda itu sok tahu. Akhirnya Anda berdua keliru. Dan ini menimbulkan fitnah. Justru Anda lah yang membuat fitnah. Anda yang menjauhkan ulama. Ulama yang telah mencerahkan, berupaya untuk mencerahkan umat ini dari keraguan ini. Di antara ada orang yang ragu itu adalah seperti Kiai Imad. Karena dari keraguan itulah kemudian dia meneliti nasab para habaib ini. Tujuan dia meneliti untuk apa? Bukan untuk sebuah kebencian, tapi untuk mencari titik terang. Karena ditimbulkannya ada keraguan di dalam hatinya itu. Apakah mereka ini betul cucu-cucu Nabi atau tidak? Dzurriyyah Nabi atau tidak? Dicek, diteliti. Akhirnya setelah diteliti, ternyata memang catatan-catatan ketersambungan nasab para habaib ini sambung ke Rasulullah itu sangat janggal sekali. Sangat janggal sekali. Untuk Buya Yahya dan Uwah, tolong bersikaplah sebelum Anda menyimpulkan ya. Anda boleh silahkan Anda ikut berkomentar. Tapi tolong sebelum Anda berkomentar, tolong cek dulu kebenarannya, faktanya. Siapakah orang yang membahas nasab ini? Tujuannya untuk apa? Sebenarnya kuncinya kalau ingin pembahasan suasana ini, kalau Anda ingin menganggap suasana bisa kembali tenang lagi sebagaimana dahulu, sebaiknya yang Anda ceramai, yang Anda dakwahi itu adalah mereka dari kalangan para habaib yang tidak terima nasabnya itu dibahas. Karena yang membuat polemik nasab ini, yang membuat pembahasan nasab ini menjadi runcing, menjadi gaduh, karena mereka yang dibahas nasabnya itu tidak terima. Masalahnya mereka tidak terima. Seandainya mereka terima, yang terjadi suasana tetap kondusif. Wong masalah nasab, biarlah saya tidak dianggap. Kalau memang saya ini cucu Nabi, kan tetap cucu Nabi, tidak masalah. Wong ini masalah hubungan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengomentari tentang sikap Buya Yahya dan juga Uwah yang sebelumnya juga sudah pernah saya sikapi. Tapi karena ini seperti Buya Yahya pada tempo hari kemarin itu ternyata sikap beliau itu masih tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Yaitu intinya menyimpulkan bahwa orang-orang yang menganggap, yang meragukan nasab para habaib ini, orang-orang yang membahas nasab para habaib ini, itu intinya dianggap telah menjauhkan dengan para ulama, dianggap sebagai orang yang benci kepada dzurriyyah Nabi, menjauhkan kepada masyarakat umat kepada ulamanya. Ini tentu sangat salah besar sekali. Walaupun maksud beliau itu baik, ya, walaupun maksud beliau itu baik, yaitu Buya Yahya
maupun Uwah tempo hari yang lalu yang juga mengimbau kepada orang-orang yang sedang membahas nasab ini sebaiknya dihentikan. Itu kata Uwah, sebaiknya dihentikan dengan tujuan agar tidak terjadi pecah belah, adu domba, keresahan di masyarakat. Dan itu juga tentu sangat salah besar sekali. Jadi pandangan Uwah dan Buya Yahya ini memang tidak jauh berbeda, hampir sama. Intinya menganggap orang-orang yang membahas nasab, orang-orang yang meragukan nasab para habaib ini, yang mereka anggap itu sudah jelas, sudah memang duriah Nabi, beliau Uwah dan Buya Yahya itu menganggapnya sebagai membuat resah umat, memecah belah umat. Ya, ini tentu perlu sangat kita luruskan karena ini bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar. Karena beliau berdua adalah seorang public figure, seseorang yang punya massa, yang diikuti banyak orang. Apalagi yang mengikuti mereka itu orang-orang yang masih lugu juga, tidak memahami tentang masalah pembahasan nasab ini. Sebagaimana Buya Yahya dan juga Uwah, yang saya melihatnya beliau itu sebenarnya maksudnya baik, cuma karena beliau ini belum memahami, belum begitu tahu tentang orang yang membahas nasab. Itu tujuannya untuk apa? Orang yang membahas nasab itu sebenarnya kalau mereka, Buya Yahya dan Uwah ini mengetahuinya, tentu mereka berdua tidak akan berkata-kata semacam itu, tidak akan mengatakan hal semacam itu, tidak akan. Kalau beliau berdua itu memahami. Yang sangat kami sayangkan ketika beliau berdua itu belum begitu memahami tentang adanya polemik nasab, pembahasan nasab ini, belum klarifikasi, belum tanya, belum mengecek dulu, belum meneliti siapakah orang yang membahas nasab, tujuannya untuk apa. Apakah memang nasab para habaib ini meragukan? Lalu tujuannya untuk apa? Mereka belum mengecek dulu, belum klarifikasi, belum minta penjelasan, tapi langsung yang ada adalah menuduh, menganggap. Jadi apa yang mereka sampaikan ini itu seakan-akan mengamini apa yang sudah diframingkan oleh dari para habaib, dari orang-orang pembela nasab. Mereka berdua juga bisa dikatakan sebagai korban dari framing para habaib atau orang-orang yang membela nasab, yaitu menganggap orang yang membahas nasab para habaib itu adalah tukang fitnah, orang yang hanya mengadu domba, yang meresahkan umat. Ini tentu sangat mengecewakan sekali, dan walaupun maksudnya baik, ini bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar. Ya, sekali lagi ini bisa menimbulkan fitnah yang sangat besar karena ini yang menyampaikan seorang tokoh, public figure. Ini bahayanya. Saya harapkan untuk Uwah dan Buya Yahya, kalau Anda berdua memang belum memahami tentang tujuan polemik nasab ini, tujuan pembahasan nasab ini, sebaiknya Anda berdua itu tidak usah ikut berkomentar. Daripada Anda ikut berkomentar, kelihatannya tahu, tapi ternyata Anda itu sok tahu. Akhirnya Anda berdua keliru, dan ini menimbulkan fitnah. Justru Anda lah yang membuat fitnah, Anda yang menjauhkan ulama yang telah mencerahkan, berupaya untuk mencerahkan umat ini tentang nasab Ba'alawi ini, tapi Anda fitnah sebagai orang yang mengadu domba, yang memecah belah umat. Ini tentu sangat berbalik. Karena tujuan mereka, orang yang membahas nasab, ini tujuannya itu adalah sangat mulia sekali. Kenapa sangat mulia? Karena mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat, ingin agar kegelisahan masyarakat selama ini tentang berbagai unek-unek yang dirasakan selama ini mengenai para habaib, perilaku-perilaku para habaib yang membuat
umat ini bertanya-tanya apakah mereka memang ini cucu Nabi atau tidak. Kenapa mereka umat ini resah dan bertanya-tanya atas para habaib ini? Karena dari perilaku-perilaku mereka yang sangat janggal, yang tentu sangat tidak masuk akal kalau mereka ini sebagai cucu Nabi. Karena apa? Kebanyakan dari perilaku mereka ini yang banyak yang bertentangan. Ya walaupun mungkin bisa disebut oknum, tapi oknum ini sudah terlanjur banyak. Jadi ini tentu sangat meresahkan umat, sangat membuat umat gelisah. Sebagaimana kita bisa melihat bagaimana perilaku Rizik Syihab ketika berdakwah itu mengatakan berkoar, yang isinya apa? Isinya provokasi, mengajak umat untuk mengasah celurit, untuk mengasah pedang, untuk mengasah senjata tajam. Ini ajakan apa? Kalau orang berdakwah itu ya isinya memberitahu umat tentang bagaimana cara bersolat, bagaimana cara kita zakat, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalau orang berdakwah. Tapi kalau dakwahnya semacam itu hanya membuat umat ini menjadi orang yang malah kepanasan, menjadi umat ini menjadi emosi, menjadi umat ini akan membawa mereka dendam atau sakit hati kepada seseorang yang dituju dari ceramahnya Rizik Syihab ini. Ini tentu sangat merasakan juga seperti perilaku Bahar Smith. Ini juga sangat meresahkan umat, membuat umat bertanya-tanya apakah orang ini adalah cucu Nabi atau tidak. Kok sampai menyombongkan dirinya, kok sampai suka mengumbar kata-kata kotor, kata-kata rasis, mengejek seorang presiden dan sebagainya. Entah Anda ini sudah pernah mendengar atau tidak. Kalau Anda mungkin menganggap ini hanya perilaku sebagai oknum dan sebagainya, ini hanya salah satu contoh. Dan ini tidak hanya itu saja, tidak hanya Bahar Smith, banyak juga Habib-habib yang lain. Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, di hati umat. Apakah orang-orang ini betul cucu Nabi? Nah, ketika ternyata dari keraguan ini, di antara ada orang yang ragu itu adalah seperti Kiai Imad. Karena dari keraguan itulah kemudian dia meneliti nasab para habaib ini. Tujuan dia meneliti untuk apa? Bukan untuk sebuah kebencian, tapi untuk mencari titik terang. Karena ditimbulkannya ada keraguan di dalam hatinya itu. Apakah mereka ini betul cucu-cucu Nabi atau tidak? Dzurriyyah Nabi atau tidak? Dicek, diteliti. Akhirnya setelah diteliti, ternyata memang catatan-catatan ketersambungan nasab para habaib ini sambung ke Rasulullah itu sangat janggal sekali. Akhirnya setelah berbagai kejanggalan baik dari perilaku mereka, sikap-sikap para habaib selama ini, dan juga kejanggalan dari data-data ini, kemudian banyak orang saat ini berkesimpulan bahwa nasab para habaib ini itu tidak sambung ke Rasulullah. Karena banyak orang yang sudah memahami bahwa nasab mereka ini tidak tersambung, maka perlu sekali orang-orang yang paham, orang-orang yang tahu itu memberitahu kepada masyarakat, memberi pencerahan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat agar masyarakat juga ikut tahu juga bahwa mereka ini walaupun mungkin belum pasti mereka itu bukan dzurriyyah Nabi, tapi yang jelas kalau seandainya mereka itu dzurriyyah Nabi sangat diragukan. Dan inilah hal semacam inilah yang diharapkan akan meredam keresahan di masyarakat. Diharapkan bisa membuat masyarakat yang dibuat gelisah oleh perilaku-perilaku sikap para habaib selama ini menjadi tenang. Karena mendapatkan apa? Mendapatkan pencerahan. Jikalau Anda berdua mengatakan bahwa orang yang membahas nasab ini membuat umat menjadi gelisah, menjauhkan dengan para ulamanya, itu sangat jauh sekali. Beda, itu salah besar sekali. Salah besar sekali. Ulama yang mana yang dijauhkan? Kalau yang Anda maksud ulama dari para habaib,
yang Anda maksud ulama-ulama dari para habaib, itu jelas, itu juga salah besar sekali. Karena yang kita ragukan, yang kita bahas itu nasabnya. Kita tidak sedang menjauhkan ulama. Kita sedang, orang yang membahas nasab tidak sedang membenci para habaib atau ulama-ulama dari para habaib. Yang diragukan, yang dibahas adalah nasabnya. Kenapa kok ini timbul kesimpulan dianggap sebagai itu membenci dan sebagainya? Itu adalah framing yang dihembuskan oleh mereka, fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang yang dibahas nasabnya itu tidak terima. Mereka menghembuskan bahwa orang yang membahas nasab itu dianggap sebagai benci duri Nabi, hanya memecah belah umat, membuat keresahan. Itulah faktanya. Jadi untuk Buya Yahya dan tolong bersikaplah sebelum Anda menyimpulkan ya. Anda boleh silahkan Anda ikut berkomentar. Tapi tolong sebelum Anda berkomentar, tolong cek dulu kebenarannya, faktanya. Siapakah orang yang membahas nasabnya? Tujuannya untuk apa? Kalau Anda memahami orang-orang yang telah meragukan nasab, membahas nasab ini, itu mereka semua, itu rata-rata dari kalangan kiai yang sama sekali mereka itu tidak punya kepentingan apapun. Jikalau Anda ikut menganggap bahwa mereka seperti Kiai Imad dan kawan-kawan, orang yang membahas nasab ini, itu punya kepentingan, punya tujuan-tujuan yang jelek, punya tujuan busuk, dan sebagainya, itu salah besar. Karena tujuan mereka itu adalah mengedukasi, memberitahu kepada masyarakat secara luas, biar masyarakat ini tahu dan paham. Bukan menanamkan kebencian sebagaimana yang Anda tuduhkan. Bukan menanamkan permusuhan, kerenggangan antara para ulama, antara para umat dengan ulamanya. Bukan. Karena kita hanya meragukan nasab. Kalau memang yang diragukan nasab ini di antara mereka dari para habaib ini, mungkin ada ulama, ada seorang tokoh-tokoh, itu sama sekali tidak akan berkurang sedikit pun keulamaannya mereka. Mereka akan tetap kami anggap sebagai seorang ulama. Kalau memang mereka itu adalah ulama. Kalau memang mereka ustadz, akan kami tetap anggap sebagai ustadz. Tidak ada bedanya. Cuma bedanya adalah sebelumnya mereka kita anggap sebagai dzurriyyah Nabi, tapi sekarang mereka hanya sebagai ulama saja. Sebagaimana Anda. Kami anggap sebagai ulama saja. Sebenarnya tidak ada masalah dalam hal ini. Cuma kadang masalah ini itu menjadi heboh, menjadi rame, menjadi kelihatan seakan-akan sangat heboh sekali. Itu karena memang didramatisir. Karena ini sengaja dibuat, di framing, agar orang-orang yang membahas nasab itu dianggap sebagai orang yang memang membuat gaduh. Sebenarnya tidak ada masalah itu. Sebenarnya ini sederhana. Kalau Anda juga kritis ya, seandainya kalau misalkan para habaib ini, itu sebenarnya untuk apa sih mereka manfaatnya? Kok kalau hanya sekedar dibahas nasabnya, diragukan nasabnya, kok mereka sampai seheboh itu, sebegitu menolaknya? Kenapa? Ada apa? Kalau seandainya memang mereka bukan dzurriyyah Nabi, kalau memang diragukan, lalu apa? Ada apa? Coba Anda tanyakan, sebaiknya kalau Anda ingin bertanya itu kepada mereka. Sebenarnya kuncinya kalau ingin pembahasan suasana ini, kalau Anda ingin menganggap suasana bisa kembali tenang lagi sebagaimana dahulu, sebaiknya yang Anda ceramai, yang Anda dakwahi, itu adalah mereka dari kalangan para habaib yang tidak terima nasabnya itu dibahas. Karena yang membuat polemik nasab ini, yang membuat pembahasan nasab ini menjadi runcing, menjadi gaduh, karena mereka yang dibahas nasabnya itu tidak terima. Masalahnya mereka tidak terima. Seandainya mereka terima, yang terjadi suasana tetap kondusif. Masalah nasab, biarlah saya tidak dianggap. Kalau memang saya ini cucu Nabi, kan tetap cucu Nabi, tidak masalah. Ini masalah hubungan darah, tidak ada yang bisa dalam sebuah tuduhan. Kan sebenarnya sesempil itu. Ya sekali lagi untuk dan Bu Yahya, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pengertian Anda berdua. Ya, kami harapkan dari umat Islam semua ini bisa terjadi lagi ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat. Kita saling berhusnudzon satu sama lain.
yang kita harapkan. Jangan menebar kebencian. Janganlah kita menjustis, menyimpulkan seseorang itu hanya berdasar prasangka atau berdasarkan omongan orang-orang yang belum jelas. Kalau Anda ingin mengetahui kebenaran yang sebenarnya, tolong mari kita semua bertabayun dulu, klarifikasi dulu bagaimana sebenarnya siapa orang-orang yang telah melakukan yang Anda anggap sebagai orang yang melakukan kesalahan. Kalau Anda bisa seperti itu, maka dunia Islam ini akan begitu damai dan begitu indah sekali. Ya, saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.